Assalamualaikum. Hai teman-teman, apa kabar semua? Bertemu lagi dengan saya, Mama Syifaiz, di channel Mama Syifaiz. Semoga teman-teman semua di weekend kali ini semuanya tetap dalam kondisi sehat dan berbahagia. Oke, selama kita stay at home, walaupun kita sesekali harus keluar rumah karena mengerjakan sesuatu yang wajib atau memang sudah menjadi komitmen, tidak apa-apa selama prokes kita jalankan dengan ketat. Ya, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan Indonesia kembali normal. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat bandana segitiga. Apa itu bandana? Bandana adalah sebuah produk, bisa berupa dari kain atau bisa dari rajutan yang dipakai di atas kepala. Bisa untuk menutup kepala, bisa juga untuk inner hijab, bisa juga untuk hiasan sebagai bandana. Oke, seperti apa nanti jadinya? Kita mulai saja membuatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masih membuat dengan tusukan-tusukan yang sangat mudah untuk pemula, supaya perajut-perajut pemula tetap bisa mengikuti. Seperti biasa, kita memulai dengan tusuk simpul ya teman-teman. Kalau saya membuatnya seperti ini ujung benang kita tahan seperti ini, kemudian ini untuk kaitan supaya nanti benang ditarikkan dengan mudah, dan ini hakpen. Kali ini saya menggunakan jenis bahan benangnya adalah rayon katun ya, dia agak mengkilat, diameternya sedang saja, medium, dan hakpennya nomor 4. Oke, kita mulai dengan tusuk simpul seperti ini. Tahan dengan ini, dengan jempol dan jari tengah, kemudian kita ambil satu mata rantai dan tarik. Sudah menjadi simpul ya. Lalu kita lanjutkan dengan membuat mata rantai 4 atau CH4. 1, 2, 3, 4. Apa itu CH? CH adalah chain atau rantai. Seperti ini sudah terlihat ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian di lubang yang pertama tadi, setelah tusuk simpul yang paling kecil tusuk simpul, kita masukkan 1, 2, 3, 4. Di lubang keempat kita masukkan dan kita membuat tusuk double atau double crochet seperti ini. Sudah jadi 2. Jadi tusukkan rantai yang 4 tadi menjadikan hitungan DC yang pertama, dan ini tadi kita sudah membuat DC yang kedua. Jadi dalam satu lubang sudah ada 2 double crochet atau 2 tusuk pagar ya, 2 tusukan double dalam satu lubang. Kita membuat yang ketiga seperti ini ya. Jangan terlalu kencang menariknya karena kita akan membuat bandana ini nyaman dipakai. Kalau terlalu kencang nanti dia kaku. Seperti ini ya teman-teman, ini biarkan saja. Dalam satu lubang ini sudah ada 3 double crochet. Ini sebagai ujung. Kemudian kita membuat tusukan rantai 3. 1, 2, 3. Kita putar balik, kita mengerjakan dari balikannya untuk membuat double crochet lagi di lubang yang ujung ini ya. Seperti ini, terlihat tidak teman-teman? Ya, saya ulangi dari awal tadi, terakhir setelah kita membuat di dalam satu lubang membuat 3 DC, kemudian rantai 3 kita putar, kita ambil benang lagi, masukkan di lubang sini yang ujung, kita akan membuat 3 DC juga. Jadi kita hanya menambahkan 2 DC dalam satu lubang karena rantai 3 tadi berfungsi sebagai 1 DC. Seperti ini. Karena kita membentuk pola segitiga, jadi
kita akan menambah tusukan supaya dia akan melebar nantinya dengan tusuk rantai 2. 1, 2. Boleh juga 3. Seperti ini. Kemudian kita membuat DC lagi di ujung sini. Di ujung rantai ketiga, dalam satu lubang kita membuat 3, 2, saya ulangi dulu teman-teman. Setelah kita tadi kita membuat 3 CH atau 3 rantai, 1, 2, 3 seperti ini. Kita membuat DC di ujung sini, tapi kita membuatnya di sela-sela saja, tidak apa-apa, seperti ini untuk memudahkan ya, karena ini nanti akan kita isi 3 juga. 1, 2, 3. Seperti ini. Sudah terlihat polanya membentuk segitiga ya. Sebentar, ini benangnya saya tarik dulu. Oke. Seperti ini ya. Ini tadi di awal kita membuat tusuk simpul, kemudian rantai 4, kemudian menjadi 3 DC, kemudian dibalik, ujungnya kita membuat 3 dalam satu lubang, kemudian rantai 3, kemudian di ujung DC yang kita buat di baris pertama kita isi 3. Kita akan membentuk pola seperti ini terus. Sebelum dibalik, kita selalu membuat rantai 3 di ujung. Kita putar kembali, kemudian di ujung sini kita membuat DC 2, sehingga nanti DC nya berjumlah 3, karena rantai 3 tadi berfungsi sebagai DC awal ya, seperti ini. Kemudian kita bikin rantai 3. Nah, di kosong ini, di space, istilahnya space ya, ruang. Di ruang yang tadi kita hanya bikin rantai 3 ini diisi 3 DC. 1, ini 1, 2, 3 ya. Kemudian kita bikin lagi rantai 3 di ujung DC yang di baris kedua, kita isi 3 DC. 1, 2, 3. Seperti ini. Tapi ini menurut saya terlalu lebar, sehingga ini nanti mau saya kurangi di sela-sela antara 3 DC ini. Bentuk kipas ya, saya bilangnya 3 DC ini seperti kipas tusuk 3 ini. Ini di antara ini yang tadi saya buat rantai 3, saya akan ganti menjadi 2, karena ini terlalu melebar segitiganya. Tidak masalah, kita tarik kembali, kita ulang di sini. Satu, 2 ya rantainya. Kemudian di ujung kita isi 3 DC. 1, 2, 3 ya. Kita akan memutar balik lagi untuk pengerjaan row selanjutnya. Kita bikin 3 rantai.
yang berfungsi nanti sebagai DC yang pertama. Kemudian setelah diputar, kita tambahkan dengan 2 DC atau tusuk double. Seperti ini. Selanjutnya kita bikin 2 rantai lagi, dan di antara sela-sela 2 tusuk kipas tadi kita isi bagian sini space-nya dengan 3 DC. Dalam satu space kita isi 3 DC. 1 2 3 ya, seperti ini. Kemudian rantai 2 lagi. Kemudian di ujung ini kita isi 3 DC. 1 2 3. Nah, ini sudah membentuk baris pertama 1 tusuk kipas, baris kedua diisi 2 tusuk kipas, baris ketiga 3. Nanti baris selanjutnya akan bertambah terus sehingga dia akan membentuk pola segitiga. Kita lanjut ya. 1 2 3 seperti biasa. Setiap kita mau nambah row, menambah barisan dan akan dibalik, kita buat rantai 3, kemudian baru diputar. Kita isi di ujung ini 2 DC sehingga jumlahnya menjadi 3 DC. Begitu seterusnya berulang sampai dengan lebar bandana yang akan kita inginkan. Di space ini ada 2 space. Kalau tadi di baris yang sebelumnya hanya ada 1 space, space ini diisi 3 DC, yang ini juga diisi 3 DC, sama ya. 1 2 3. Jadi teman-teman, ini untuk pemula bagus banget pola seperti ini untuk melatih motorik tangan supaya lebih lentur dan lemas, tidak kaku, dan kita berlatih. Kedua adalah ketelitian, dan ketiga adalah kita fokus benar-benar menghitung. Jadi kalau salah dibongkar, salah dibongkar. Jadi jangan untuk pemula saya sarankan jangan kita keasikan tambah row tanpa dilihat, supaya nanti salahnya nggak terlalu banyak. Seperti ini misalnya, oh ini ternyata saya bikinnya cuma 2, harusnya 1 lubang 3. Langsung cepet-cepet di lepas benangnya, kemudian kita rajut kembali supaya tidak salah setelah kita membuat terlalu banyak. Kita bikin lagi rantai 2 dan di ujung kita isi 3. Begitu seterusnya, pola ini dia akan membentuk segitiga. Jadi ini kalau orang bilang, kalau pakai bahasa Inggris adalah triangle scarf, triangle crochet scarf ya. Bisa dibilang scarf, bisa dibilang shawl. Kalau untuk shawl nanti dia bisa lebar sekali, mau panjang 1 meter atau 2 meter bisa. Dengan pola seperti ini terus, dia akan menambah, melebar ke kanan dan ke kiri. Kita juga bisa nanti mengatur permainan warna bagi nanti yang sudah mulai mahir ya merajutnya. Kita bisa berubah, menambah misalnya dalam satu bandana ini mau dibikin menjadi 2 warna atau 3 warna, bisa. Kita bikin pola pelangi juga bisa, misalnya dengan 6 warna, 3 baris biru, 3 baris hijau, 3 baris merah, oranye, dan seterusnya bisa, tanpa harus mengikat-ikat ya. Jadi nanti ada tekniknya sendiri. Kapan-kapan kalau ada kesempatan saya akan buatkan videonya ya. Ini seperti ini terus ya teman-teman. Jadi kalau di baris pertama tadi ada 1 tusuk kipas, kemudian di baris kedua ada 2 tusuk kipas, baris ketiga 3, dan seterusnya. Mudah sekali ini untuk pemula.
hanya melatih ketelitian dan tentunya sabar ya, karena membuat kerajinan tangan seperti ini membutuhkan kesabaran. Nah, seperti ini teman-teman. Bisa ya mengikuti ya, tidak terlalu cepat ya. Nanti kalau teman-teman sudah mulai bisa membuat pola, bisa ditambahkan pola lainnya. Misalnya ini setelah 3 tusukan di atasnya rantai semua, tapi dengan hitungan yang sesuai supaya nanti hasilnya tetap melebar, bukannya menjadi mengecil atau datar, atau dia tetap tidak bertambah seperti itu ya. Nah, ini seperti di sini saya ada salah. Terlihat di sini, ini setiap, sebentar ya, saya kasih tahu. Di setiap kipas ini kan harusnya ada jeda space yang diisi 2 rantai yang nantinya akan diisi di row selanjutnya. 2, ini 2, ini 2, dan ini saya lupa. Nah, seperti ini. Sebelum kita balik nambah barisan, ini bisa dilepas seperti ini. Biasa ya untuk perajut-perajut awal, termasuk saya pun kadang-kadang kalau melamun ya begini nih. Nah, ini dibikin 2 dulu, dilihat sampai di mana batas salahnya. Jadi jangan langsung tarik benang sebanyak-banyaknya supaya kita tidak capek untuk mengulangnya. Kita lanjutkan lagi. Semakin halus benang yang kita pakai, akan menjadi semakin nyaman kita dalam memakainya, terutama untuk daleman jilbab ya, inner hijab ya. Itu kalau kita benangnya benar-benar katun yang soft katun gitu, lembut, oh itu enak sekali dipakai. Dua, di space diisi 3 DC. Dua lagi rantai, kita sampai di ujung, diisi 3 juga. 1, 2, 3. Kita sudah sampai di baris 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di baris kelima harus ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 kipas seperti ini ya teman-teman. Tidak terlalu longgar tapi juga tidak terlalu kencang, dia akan melebar terus. Oke, seperti ini kita buat dulu terus sampai panjang yang diinginkan, lebar yang diinginkan. Kita bisa dipasin dulu di ukuran kepala kita, lebarnya mau seberapa. Jadi nanti di kepala kita itu caranya ngukur saat ujung kiri sini dengan ujung kanan sini sampai menyentuh telinga. Nah, dari situ nanti berarti kita sudah cukup untuk lebarnya. Kemudian nanti kita tinggal membuat tali di kiri sini dan kanan sini seperti itu ya. Sekarang kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Oke. Kita masih teruskan dengan pola yang sama. Setiap space di antara kipas-kipas kita isi kipas dengan 3 DC dalam 1 lubang ya. Nah, kali ini bandana yang saya buat adalah untuk ukuran baby. Anak umur 1 tahun gitu ya, yang rambutnya masih imut, masih belum begitu banyak. Nah, kita akan hiasin kepala si baby dengan bandana segitiga ini.
Jadi nanti bisa diukur di kepala masing-masing ya teman-teman, mau untuk anak atau mau untuk dewasa. Tidak ada ukuran bakunya, suka-suka aja, karena saya membuat tutorial ini adalah tutorial tanpa pola ya, artinya tidak ada aturan bakunya, cuman saya mengajarkan motifnya adalah motif kipas. Oke, ini kita teruskan sebelum kita membuat tali di ujung kiri dan ujung kanannya. Nah, ini kita sudah mau sampai di ujung sebelah kiri ya. Satu, dua, sampailah kita di ujung sini. Satu, dua, tiga. Oke, ukurannya seperti ini ya untuk bayi, anak-anak kecil. Nah, ini ujungnya kita akan membuat rantai saja. Nanti diukur di kepala anak hingga sampai menyentuh telinga. Ini benangnya kusut ya, sebentar. Oke, kita bisa hitung nanti kira-kira sepanjang apa dia membutuhkan supaya dari ujung ke sini, ujung kanan dan ujung kirinya pada saat ditalikan tidak terlalu longgar, nyaman dipakai dan tidak terlalu kencang. Coba kita mulai dengan rantai 20 ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Seperti ini. Kemudian kita balik, karena ini terlalu kecil, menghindari untuk menjadi bundet atau kusut, kita membuat tusuk HDC, setengah double crochet, half double crochet. Kita ambil benang, kita mundur, masukkan ke lubang rantai yang sudah kita buat ini, mundur 1, 2, 3 di lubang ketiga dari hakpen ya, masuk seperti membuat DC, tetapi ini langsung kita keluarkan benangnya semua. Nah, seperti ini. Kemudian lagi di lubang yang lainnya sebelahnya seperti ini terus. Nah, jadinya seperti ini ya, tidak terlalu kecil talinya sehingga nanti tidak sakit di telinganya. Kalau terlalu kecil kadang-kadang nanti membuat si anak merasa tidak nyaman. Sudah terlihat ya motifnya. Kita teruskan menjadi 20 HDC, karena tadi kita membuat rantainya 20. Jadi ini juga menjadi 20 HDC. Benang rayon ini memang agak licin ya teman-teman, beda dengan benang katun biasa atau soft katun. Ini katun rayon, tapi dia warnanya agak gelap, ada kilaunya ya. Ini bagus kalau untuk produk
wearable yang untuk anak-anak pakai. Ya, sudah selesai. Kemudian kita akan putus benang. Seperti biasa, untuk mematikan setiap tusukan adalah membuat slip stitch seperti ini, seperti ingin membuat tusuk tunggal tetapi langsung ditarik benangnya. Sudah selesai yang tali yang satu, sisakan benang yang agak panjang supaya bisa diikat seperti ini. Tinggal gunting, dirapikan. Bagian satu sudah selesai. Dan kita akan membuat di sebelah sisinya lagi. Sama ya, dimulai dengan tusuk rantai 20. Ups, ini ternyata lepas. Ini saya rapikan dulu teman-teman. Oke, kita mulai ujung yang sebelah sini, membuat di ujung sini ya teman-teman ya, persis di segitiga tusuk kipas tadi yang paling bagian luar, supaya sama dengan yang sebelah sini. Nanti saya gunting ini. Kita mulai juga dengan tusuk simpul seperti ini ya. Nah, kemudian kita buat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 kemudian mundur untuk membuat HDC di mata rantai ketiga. 1 2 3 dari hakpen masuk sini ya teman-teman. Kemudian kita membuat HDC, lanjut ya seperti ini, terus sampai selesai, sampai di ujung yang tadi kita membuat simpul untuk talinya tadi. Nanti disitu kita bertemu talinya dan diikat. Simpel sekali kan membuatnya. Di teman-teman bisa membuatkan bandana untuk anak-anaknya tanpa harus beli, cukup sediakan hakpen dan benang dengan warna kesayangan. Bisa disesuaikan dengan warna baju atau warna kesukaan anaknya ya. Bunda nanti bisa tambahkan juga aksesoris bunga-bunga, misal dijahit sedikit, atau kalau sudah bisa membuat bunga dari rajutan, tinggal dijahit dengan benang jahit.
sudah mau selesai ya teman ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat tusuk mati. Tarik benang gunting. Kita ikat dengan tusuk awal tadi ya. Kan kita tadi ada ini benang awal tadi, ini kita bikin tali mati 2 kali. Oke, sudah selesai ini teman-teman. Adik kecil sudah bisa bergaya dengan bandana buatan bunda. Ini talinya seperti ini. Kalau bunda mau menambahkan menambahkan bunga, bisa di kanan di sebelah sini atau di sebelah sini, nanti dijahit di bagian benang-benang ini, atau dengan benang ini juga bisa, dengan benang rajut seperti ini, tapi nanti cari jarumnya jarum yang khusus untuk rajutan. Oke, seperti ini tutorial dari saya. Silakan jangan lupa untuk like, komen, dan juga di share ya, dan juga jangan lupa di subscribe supaya channel saya bisa terus berkembang teman-teman, dan saya bisa terus mengajarkan tutorial-tutorial bermanfaat untuk teman-teman, terutama untuk pemula ya. Apapun selama kita ingin mau belajar, semua akan bisa. Sampai ketemu lagi di channel, maksud saya di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.